Misalnya jurnalistik berubah menjadi jurnalisme, plagiat berubah menjadi plagiarisme. Sebenarnya artinya sama saja, hanya sumber bahasanya yang berbeda. Di dalam Permendiknas 17 tahun 2010 disebutkan bahwa yang disebut dengan plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Tadi seperti yang Bu Fitri sampaikan ya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya. Jadi ini yang faktor-faktor kuncinya saya beri warna merah, nanti kita akan lihat ya jenis-jenisnya apa saja. Kemudian tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi yang digarisbawahi juga adalah tepat dan memadai. Kalau kita lihat di sini, pertama sengaja atau tidak sengaja. Jadi nggak bisa gitu kita beralasan, oh saya nggak sengaja, gitu. Nggak bisa. Itu tetap dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian sebagian atau seluruh, enggak saya kan cuma sebagian aja, nggak bisa juga. Itu tetap dianggap plagiarisme. Kemudian bagaimana cara kita menanganinya? Kita harus membuatkan pengutipan yang tepat dan memadai. Nanti ini yang akan kita lihat. Kemudian menurut World Intellectual Property Organization, ini adalah lembaga di bawah PBB, mereka juga mendefinisikan plagiarism. Kalau mereka istilahnya plagiarism ya. Itu adalah tindakan untuk menyediakan atau mempresentasikan sebagai suatu karya sendiri, karya orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, di dalam bentuk yang diubah atau baik banyak ataupun tidak dalam bentuk maupun dalam konteks. Jadi kita lihat dari definisi ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, orang tidak akan melihat sengaja atau tidak sengaja. Dua-duanya akan dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian yang juga dianggap yang plagiarisme ini kalau mau gampang kita sebutnya menjiplak. Teman-teman misalnya dari yang paling sederhana aja, kalau bikin tugas, coba sering nggak nanya waktu diminta mengumpulkan tugas, lihat dong tugas kamu, gitu. Itu sering dilakukan kan? Sebenarnya yang mesti kita lakukan, tidak apa-apa melihat tugas teman, misalnya karena kita mungkin tidak punya bayangan bagaimana harus membuatnya, tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah menjiplak mentah-mentah. Itu yang tidak boleh dilakukan. Nanti kita akan lihat bagaimana jenis-jenisnya ya. Nah, ini adalah jenis plagiarisme. Oke, coba kita lihat. Nah, nanti masing-masing bercermin kepada diri sendiri. Jenis plagiarisme ada disengaja, tidak disengaja. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa berdasarkan definisi itu bisa disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian ada juga satu lagi yang berdasarkan sumber. Kita akan lihat masing-masing jenisnya. Plagiarisme yang disengaja, ini yang pertama. Udah dari awal itu niat, mau nyontek. Kita sebutnya sehari-hari jiplak atau nyontek. Pertama, ada sebutan penulis bayangan. Ini biasanya kalau kita buat makalah, atau kita buat karya akhir, atau skripsi, atau kita bahkan cuma sesederhana buat tugas. Yang nomor satu, nih, saya sering waktu istri saya kuliah lagi, itu dia sering protes kepada saya. Kalau dia minta, tolong dong buatkan tugas saya. Saya selalu menolak permintaannya. Karena ini yang nomor satu, joki individu. Seringkali kita memanfaatkan orang-orang di dekat kita, orang tua, kayak kakak, kayak pacar, kayak pasangan. Kita meminta mereka untuk membuatkan tugas kita. Ya, kalau landasannya sayang, justru harusnya ya seperti yang saya lakukan itu. Dia tetap mengerjakan sendiri, kemudian yang saya lakukan paling saya memberikan arahan, oke ini harusnya nyarinya gini. Oh, begitu selesai nanti saya akan kasih tahu, ini sebaiknya kayak gini. Itu yang dilakukan. Ini yang pertama, penulis bayangan atau ghostwriter. Ini sangat sering terjadi dan kadang-kadang orang tidak merasa berdosa. Padahal sejatinya yang dinamakan dengan pendidikan itu adalah untuk individu. Jadi yang diharapkan dari kita sebenarnya kita bisa membuat tugas sendiri. Banyak orang yang beralasan, saya nggak ada waktu. Nggak ada. Kita sudah memilih untuk
menempuh suatu pendidikan, ya mau tidak mau kita harus mengambil risiko bahwa ada waktu yang mesti kita alokasikan. Juga kemudian ada yang beralasan, ah kamu nggak sayang sama saya, itu banyak banget dilakukan orang. Jangan, itu menyesatkan orang namanya. Jadi yang pertama, yang sangat halus, yang sering kali bahkan kita tidak sadari, itu namanya joki individu. Kemudian yang kedua, biro jasa. Ini juga banyak nih. Biro jasa pembuatan skripsi, itu banyak sekali beredar. Saya seringkali waktu saya mengirim tweet, ada juga yang nebeng tuh, mengirim iklan. Menyediakan sarana pembuatan skripsi. Ini juga dianggap sebagai bentuk plagiarisme. Kita bedakan ya antara kemudahan dengan yang dibutuhkan. Ya, saya tidak akan bisa ngomong apa-apa kalau yang teman-teman cari adalah kemudahan. Ini yang kita bicarakan adalah yang sepantasnya. Biro jasa itu memang memudahkan, tapi itu tidak akan membuat kita benar-benar memperoleh pendidikan yang kita inginkan. Kemudian ada juga bank tulisan. Ini mudah kita peroleh. Kita tinggal cari di jurnal apa, terus kita ambil dan kemudian kita akui sebagai punya kita. Itu sebenarnya kemudian masuk kepada jenis yang kedua, salin tempel atau copy paste. Ini juga sering sekali dilakukan. Bentuk salin tempel ini macam-macam. Ada yang verbatim, ada juga yang sebagian. Tadi yang dari bank tulisan misalnya, itu banyak kalau teman-teman cari di jurnal, lihat satu tulisan, terus, oh ini bagus nih buat bahan skripsi, atau ini bagus nih buat bahan tulisan. Itu memang memudahkan. Tapi yang mesti diingat adalah, tadinya tuh topik sekarang itu karena kultum, saya mau mengutip ayat-ayat. Cuma berhubung dipikir audiensnya itu bukan hanya umat Islam, akhirnya kemudian diputuskan ayat-ayat itu ditahan dulu karena kita melihatnya dari segi yang lebih luas. Nah, ketika kita walaupun itu memudahkan, itu menipu diri kita sendiri. Kita tidak akan berhasil memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jenis yang kedua ini juga melenakan kita. Salin tempel ini yang pertama verbatim, kita ambil mentah-mentah, yang kedua bisa juga kita ambil sebagian. Ini bisa berlaku bagi baik itu sifatnya kita minta izin maupun tidak. Untuk tugas kuliah misalnya, ini paling gampang. Banyak sekali kan yang gara-gara tidak punya waktu kemudian minta sama temennya. Nah, coba mulai sekarang dipikirkan dampaknya kepada kita. Nanti teman-teman akan melihat ya, kalau ini ketahuan apa yang mesti dilakukan. Masalah ini memang bukan masalah yang dihadapi hanya di Indonesia. Kalau ada waktu lihat plagiarism misalnya in Amerika atau in Australia, itu kita bisa temukan bahwa kasus ini banyak sekali terjadi di berbagai negara. Penyebabnya cuma satu, orang malas. Penyebabnya cuma itu. Yang terakhir, ini yang waktu itu pernah ada kasus ya yang cukup mengemuka melibatkan salah seorang petinggi di negara ini. Plagiarisme. Ini adalah plagiarisme yang dilakukan terhadap karya sendiri. Ini ada dua bentuk. Yang pertama daur ulang, yang kedua republikasi. Apa yang disebut dengan daur ulang? Daur ulang ini contohnya kita pernah mengumpulkan tugas A untuk suatu mata kuliah misalnya. Kemudian nanti mata kuliah lain itu kita lihat, oh ini kurang lebih bisa sama nih. Kemudian yang kita lakukan, kita cuma mengambil apa yang pernah kita tulis sebelumnya. Itu bisa kita lakukan, tapi harusnya yang kita lakukan adalah memberi rujukan bahwa itu kita ambil dari karya kita sendiri untuk apa gitu. Yang kedua adalah republikasi. Kalau ini lebih parah lagi. Republikasi itu menerbitkan di jurnal atau di penerbit yang berbeda. Di luar dari penerbitan ilmiah, kasus ini juga pernah saya temukan beberapa kali pada artikel di surat kabar, media massa. Kadang-kadang penulis itu waktu mereka menerbitkan, mereka mengirim ke berbagai media massa. Dan ketika kemudian itu diterima, dalam waktu yang bersamaan misalnya, itu terbit pada berbagai media. Nah, itu disebut republikasi. Etiketnya semestinya sang penulis itu harus menunggu dulu dari satu penerbit untuk memastikan apakah diterbitkan atau tidak. Ini seringkali terjadi ketika seorang penulis itu menulis suatu topik yang relevan untuk satu acara, suatu peristiwa tertentu. Misalnya ada misalnya menjelang Idul Fitri nih. Kemudian orang menulis tentang Lebaran, hikmah Lebaran atau asal kata Lebaran dan lain-lain, dan dia mengirimkan kepada berbagai media. Media itu ya, media kan tujuannya menerbitkan sesuatu yang
yang dekat dengan masyarakat. Jadi karena mereka melihat ini relevan, kemudian mereka menerbitkan. Dan mereka tidak mengabari. Akibatnya, beberapa kali saya lihat media A mengeluarkan tulisan dari Bapak C gitu misalnya, dan media B juga sama, menerbitkan tulisan yang sama. Dan itu juga disebut sebagai suap plagiarisme. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan di sini adalah untuk saling tempel, bagaimana dengan tugas kelompok? Nah, ini juga sering terjadi kan? Kita misalnya diminta untuk buat tugas kelompok, lalu bagaimana caranya kita menangani agar tidak dituduh sebagai plagiat. Kadang-kadang dosennya itu paham bahwa ini tugas kelompok. Jadi dia tidak mengharuskan kita untuk melalui alat pengecek plagiarisme. Tapi kalau dosennya tidak paham, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat parafrasa. Nanti di belakang saya akan jelaskan ya bagaimana caranya membuat parafrasa. Nah, ini adalah plagiarisme yang disengaja. Kemudian yang tidak disengaja sekarang. Yang tidak disengaja tetap saja ini dianggap sebagai plagiarisme. Sumbernya ada dua. Yang pertama karena kita bertindak sebagai agregator. Yang kedua itu kita tidak memberikan batas yang jelas antara kutipan dan tulisan kita sendiri. Apa yang disebut dengan agregator? Suatu tulisan ilmiah itu sebenarnya memiliki aturan berapa banyak yang boleh dikutip. Ketika yang kita lakukan itu semua isinya hanya mengutip dari tempat lain, itu disebut agregator. Ada satu ketentuan bahwa sebenarnya bukan ketentuan mutlak ya, tiap kampus itu bisa punya aturan sendiri. Berapa jumlah kutipan yang perlu dicantumkan yang boleh dicantumkan dalam satu tulisan. Yang disarankan adalah jumlah kutipan itu tidak lebih dari 30% tulisan. Misalnya tulisannya rata-rata itu antara 700 sampai 1000 kata kan ya, untuk satu makalah. Nah, jumlahnya tidak lebih dari 30%. Kita bisa hitung dari situ. Kemudian juga yang seringkali menjadi masalah, yang sering dianggap sebagai masalah itu adalah ketika kita mengutip hanya dari satu sumber atau dari sumber tunggal. Itu namanya dominasi sumber. Sewaktu kita menulis ilmiah, sebenarnya yang diharapkan dari kita juga kita bisa melatih keterampilan kita untuk mencari sumber tidak hanya dari satu tempat. Jadi jangan puas kalau hanya bisa mengumpulkan satu sumber. Itu bagian dari proses pendidikan. Yang disarankan, jangan sampai satu sumber itu menguasai 10% kutipan, 10% dari tulisan. Jadi kalau misalnya kita menerapkan batasan 30% kutipan, kalau satu sumber itu hanya bisa 10%, berarti dalam satu tulisan, minimal kita punya 3 sumber tulisan, 3 sumber yang bisa kita kutip. Itu dari plagiarisme agregator. Satunya lagi adalah plagiarisme nirbatas. Nirbatas ini artinya tanpa batas ya. Nir itu kan artinya tanpa ya. Pertama, kutipan nirbatas. Ada aturan sewaktu kita mengutip. Ketika kita mengutip langsung itu harus diberi tanda petik. Nah, kita lupa memberi tanda petik. Tulis bahwa ini asalnya dari misalnya Lanin 2018 menyatakan sebagai berikut. Terus bentuknya langsung aja tulisan gitu. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah merupakan kutipan. Lalu ada juga yang parafrasa nirbatas. Ada 2 jenis pengutipan. Yang pertama pengutipan langsung, yang kedua pengutipan tidak langsung. Nanti setelah ini saya akan jelaskan apa itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung disebutnya parafrasa. Ini adalah mengubah bagaimana cara menuturkan sesuatu. Misalnya, saya menulis di dalam buku saya, nanti ada contohnya ya. Misalnya saya menulis cara melakukan mitigasi risiko ada 4, yaitu dengan mitigasi, dengan titik-titik gitulah. Nah, terus kita menulis parafrasanya, atau ada beberapa mitigasi A, B, C. Cara melakukan A adalah seperti ini, melakukan B adalah seperti ini. Nah, waktu lagi melakukan parafrasa, kita akan buat dengan struktur yang berbeda. Misalnya, menurut Lanin 2018, ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko. Nah, itu kan berbeda tuh dengan cara pernyataan saya tadi kan. Terus titik, yaitu A, B, C, D. Lalu bagian berikutnya, misalnya hindari adalah, padahal frasa kata kalimat yang kita tulis untuk hindari itu sama persis dengan yang yang ada di yang kita rujuk.
Jadi kita tidak menunjukkan bahwa yang kalimat kedua juga merupakan pengutipan dari apa yang disampaikan oleh rujukan yang kita ambil. Ini juga masalah. Ini disebutnya itu rujukan yang lebih dari satu kalimat. Untuk bisa melakukan itu, kita harus membuat cara merujuk kita itu secara eksplisit menunjukkan bahwa itu adalah kita kutip. Contohnya, tadi kan Lanin menyatakan A, kemudian Lanin juga mengatakan, jadi kita ada identifikasi bahwa kalimat yang berikutnya juga kita ambil dari rujukan yang kita sebut sebelumnya. Itu disebut parafrasa. Katakan bahwa itu kita ubah. Salin persis apa yang dinyatakan oleh sumber yang kita buat. Kita tidak mengubah kalimatnya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini bahwa salah satu yang teman-teman perlu kuasai adalah bagaimana caranya membuat parafrasa. Itu yang nanti akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Oke, ini koneksi saya cukup stabil kan ya? Maaf tadi kayaknya agak terputus. Sekarang sudah stabil Pak, tadi sempat keputus Pak. Oke, terima kasih Pak Charles. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya kondisinya agak sumir, agak abu-abu wilayahnya. Ini disebutnya plagiarisme sumber. Banyak orang yang tidak menyebut ini sebagai bentuk plagiarisme, tapi beberapa kampus tetap menyebutnya sebagai plagiarisme. Ini adalah plagiarisme ketika kita tidak cukup memiliki keterampilan untuk membuat pengutipan. Yang pertama adalah referensi. Yang kedua adalah sitasi dan bibliografi. Apa yang disebut dengan plagiarisme referensi? Ini adalah ketika kita memiliki sumber yang terbatas. Contoh, sekarang ini kan kita bisa dapat sumber itu dari Google Books kan. Nah, Google Books itu kan kadang-kadang halaman yang dicantumkan itu hanya sedikit. Jadi yang kita lihat itu hanya potongannya. Dan karena ada potongan itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa kita membaca seutuhnya. Itu yang pertama, sumber terbatas. Yang kedua, sumber sekunder. Ini beberapa kampus menganggap sumber sekunder itu tidak diizinkan, tapi beberapa juga tetap mengizinkan ini. Kalau saya pribadi menganggap sumber sekunder ini tetap boleh, asal dituliskan bahwa ini adalah sumber sekunder. Apa yang disebut sumber sekunder atau secondary sources? Itu adalah ketika kita membaca di satu buku atau suatu jurnal, kutipan yang diambil oleh penulis jurnal itu dari tempat lain. Jadi misalnya, saya nih, di dalam artikel saya menulis, Leo dan Susilo, Susilo dan Susilo lah. Susilo 2018 menyatakan bahwa titik. Nah, waktu teman-teman misalnya membaca tulisan saya, kemudian mau mengambil petikan itu, lalu mencari rujukan tulisannya Susilo, ternyata nggak ketemu. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita membuat sumber sekunder di sana. Nah, beberapa kampus itu melarang itu. Itu mesti diperhatikan. Kemudian plagiarisme sumber juga bisa muncul dari cara kita menulis sitasi atau bibliografi. Jadi harap diperhatikan. Sebenarnya tidak perlu dihafal. Ini bukan seperti kaidah bahasa yang mesti dihafal. Tenang, sekarang itu teman-teman punya alat. Nanti saya akan tunjukkan ya alat-alat apa saja yang bisa digunakan. Jadi nggak perlu lagi menghafal nanti. Oh, kalau kita mesti kalau caranya pakai APA atau apa, kita mesti menulis nama belakang lalu nama depan secara lengkap. Nggak usah. Sekarang banyak yang namanya generator sitasi. Ada juga pengelola referensi. Itu nanti kita akan lihat di belakang. Untuk sitasi dan bibliografi itu yang sering kali sitasi bedanya ya. Sitasi itu adalah yang kita gunakan pada teks. Misalnya Lanin 2018 menyatakan atau kutipannya dalam kurung Lanin 2018. Itu sitasi. Citation bahasa Inggrisnya. Bibliografi adalah entry daftar pustaka. Nanti kita lihat ya contohnya bagaimana. Ini yang dianggap sebagai kesalahan itu adalah ketika tidak konsisten. Gaya penulisan sitasi dan bibliografi bermacam-macam. Kemudian tidak lengkap. Misalnya kalau di sitasi itu yang diharuskan adalah kalau pada kutipan langsung itu harus mencantumkan pengarang, kemudian karyanya, dan tahunnya. Itu tidak lengkap. Misalnya kita tidak mencantumkan nama pengarangnya.
Kemudian salah data. Biasa waktu kita nulis itu kan kadang-kadang kita suka salah tik, apalagi orang Indonesia itu sering sekali salah tik. Salah data. Namanya Lanin yang dimasukin Lenin, misalnya. Itu aja udah salah data. Kemudian berbeda jumlah. Misalnya di dalam teksnya itu kita mencantumkan kutipannya ada 6, sementara di daftar pustaka yang kita cantumkan hanya 7, hanya 5 gitu misalnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam kesalahan membuat citasi atau bibliografi. Nah, yang paling penting kita perhatikan, tadi kita lihat ya jenis-jenis ini. Nah, saya tidak bermaksud mengancam, tapi kan kita mesti lihat nih, apa sih dampaknya bagi kita kalau ketahuan? Kalau nggak ketahuan, ya alhamdulillah, paling nanti sanksinya di dunia akhirat nanti ya. Yang pertama dari Undang-Undang 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Ini dengan jelas disebut lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi, terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya. Ini pertama, dicabut gelar. Makanya kita sering dengar ya, ada orang, biasanya sih kalau orang yang menjadi sorotan publik, mau jadi rektor, atau mau jadi pejabat, itu dilihat tuh, waktu itu dia dapat karyanya gimana. Itu hukumannya sangat berat, dicabut gelarnya. Bayangkan kan, males banget, udah tenang-tenang kita bertahun-tahun, terus tiba-tiba kita mau naik jabatan tertentu dan dilakukan uji kepatutan, ketahuan bahwa yang kita buat itu adalah jiplakan. Kalau karya akhir biasanya kita serius, tapi yang sering tidak menjadi perhatian adalah waktu kita membuat makalah tertentu. Itu aja seringkali menjadi penyebab. Tapi kalau di sini enggak ya, ini kan untuk memperoleh gelar, berarti ini karya akhir. Di luar dari pencabutan, itu juga ada sanksi pidana. Sanksi pidananya apa? Berat. Yang pertama pidana penjara, yang kedua adalah pidana denda. Nah, ini mudah-mudahan membuat teman-teman menyadari ya, dampaknya itu berat. Kemudian di dalam Permendiknas 17 tahun 2010 tentang penegakan pengaturan anti plagiarisme, ini ada 7 hal yang nanti bisa dilakukan oleh institusi pendidikan. Ini bertingkat. Yang terakhir, pembatalan ijazah, itu yang sama dengan apa yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2003 Sisdiknas, pembatalan ijazah. Yang lainnya teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, misalnya hak untuk kuliah, hak untuk mendaftar ulang, atau pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Jadi risikonya lumayan ya sanksinya. Nah, penjelasan dari tadi yang disampaikan itu, ini kan belum terjadi ya. Teman-teman, ini sengaja kami berikan paparan ini agar menyadari bahwa bahkan sewaktu kita melakukan sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, itu ada sesuatu yang mungkin menghadang kita di tengah jalan. Itu disebut dengan risiko. Mungkin heran ya, kok ini IRMAPA mengadakan pelatihan atau mengadakan webinar tentang plagiarisme. Kami menganggap bahwa plagiarisme ini merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh mahasiswa. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mengetahui istilah risiko, ada juga yang belum. Atau masih bingung membedakan antara risiko dan masalah. Ini saya sengaja selipkan satu penjelasan singkat tentang apa yang disebut dengan risiko. Tiap individu atau organisasi, atau dalam konteks teman-teman yang hadir di sini individu deh. Kan kita punya sasaran. Sasarannya apa? Dalam dunia akademik, sasarannya lulus. Itu yang pertama. Dapat gelar. Hidup bahagia. Oh, itu sih masa depan. Dapat pasangan yang cantik atau ganteng. Ya, itu juga masa depan. Ketemu dengan idola. Oh, saya mengajak berhayal ya. Tapi kita punya sasaran. Sasaran kita itu impian lah gampangnya. Kita punya impian, punya sasaran, dan sasaran itu untuk mencapai sasaran itu kita melakukan proses atau aktivitas. Masuk kampus dengan sasaran untuk lulus, dapat gelar, kita menjalankan proses aktivitas 3-4 tahun. Betul kan? Kita mengorbankan waktu tidur, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan perasaan, ya mungkin itu agak berlebihan. Tapi intinya banyak penghargaan yang kita, banyak pengorbanan yang kita lakukan. Kalau itu kemudian gagal, membuat kita gagal mencapai sasaran, perih kan rasanya. Ada kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Contoh yang tadi,
Kita melakukan pembuatan tugas PR aja yang sehari-hari kita lakukan. Kita mungkin patokannya untuk membuat tugas akhir ya, tapi PR aja yang sederhana. Tujuan kita mendapat nilai. Ketika kita ketahuan melakukan plagiarisme, kemudian nilai kita dibatalkan, mesti ngulang lagi. Berarti sasaran kita tidak tercapai kan? Peristiwa yang terjadi di tengah jalan itu bisa menghasilkan masalah. Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tapi mungkin terjadi, itu disebut dengan risiko. Jadi perbedaan antara masalah dan risiko adalah apakah itu sudah terjadi atau belum. Jadi jangan bilang, aduh tadi pagi saya jatuh, risiko saya memang jatuh sih, itu bukan risiko lagi, itu sudah masalah. Peristiwa yang sudah terjadi disebut masalah, peristiwa yang belum terjadi disebut risiko. Ini perbedaan antara dua istilah ini. Kemudian, kenapa kita mesti membahas risiko? Karena kalau sudah terjadi, itu sakit. Coba, kalau belum kejadian, kita udah wanti-wanti misalnya nih ya, sudah wanti-wanti jangan sampai melakukan plagiarisme. Kita mengetahui bagaimana cara menanganinya, kemudian kita berhati-hati. Itu jauh lebih mudah kita lakukan ketimbang begitu selesai kejadian, kemudian kita ketahuan plagiarisme dan dijatuhi hukuman. Untuk memperbaikinya susah. Kalau kita ibaratkan lagi dengan contoh lain, ketika orang orang sakit, itu juga risiko. Masalahnya adalah ketika dia benar-benar sakit. Kalau itu dia mesti berobat, mesti istirahat. Hal tersebut lebih jauh sulit untuk ditangani ketimbang sebelum itu kejadian, dia minum vitamin, berolahraga, tidur dengan teratur. Kemungkinan untuk sakitnya berkurang. Untuk mengukur risiko, ada dua hal yang kita lihat. Jadi kita punya berbagai risiko nih, teman-teman. Melakukan risiko, misalnya nih menimbang nih, risiko kita mau menjiplak atau risiko kita tugas kita tidak selesai. Kita menimbang kan, orang akan menimbang mana yang mesti dilakukan. Ada dua hal yang kita nilai sewaktu kita melakukan pertimbangan untuk risiko. Yang pertama adalah kemungkinan terjadi, yang kedua adalah dampak. Kemungkinan, tadi contohnya kemungkinan ketahuan plagiarisme. Kemudian kedua, kemungkinan untuk tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah, ini kita timbangkan. Lalu dampaknya, dampak untuk tidak mengumpulkan tugas dengan dampak ketika ketahuan melakukan plagiarisme, yang sanksi-sanksi tadi. Itu mesti kita nilai. Jadi ini adalah dua dimensi yang orang ukur sewaktu melakukan pengelolaan risiko. IRMAPA berisi para profesional di bidang manajemen risiko. Apa yang dilakukan oleh para praktisi tersebut, orang-orang yang bergabung di IRMAPA, adalah melakukan penilaian untuk risiko. Itu dinyatakan dengan kemungkinan dan dampak, dan dalam representasi yang formal, biasanya itu digambarkan dengan peta risiko. Tentu saja sekarang teman-teman tidak perlu ya membuat peta risiko ini, karena ini kita perlukan kalau membuat sesuatu yang besar atau yang melibatkan pertimbangan yang banyak. Tapi bisa dicoba, contoh paling gampang begini. Sewaktu melakukan assessment terhadap orang-orang yang suka dengan kita. Lihat nih, ada A, B, dan C. Coba kita lihat risiko untuk orang A apa, untuk yang B apa, yang C apa. Secara tidak sadar, teman-teman tuh sudah menimbang, oh orang ini risikonya nih dia playboy nih, kemungkinan besar dia meninggalkan saya besar, kemungkinan dia meninggalkan saya besar. Tapi dampaknya nggak tinggi, soalnya saya juga nggak terlalu cinta sama dia. Nah, ini contohnya. Jadi mengukur risiko itu selalu menggunakan dua indikator, dua dimensi ini, kemungkinan dan dampak. Kemudian juga satu hal yang kita perhatikan tadi, ketika kita melihat masa depan, tadi risiko ya, itu kita melihat bagaimana risiko ini terjadi, kita menimbang sebabnya. Tadi plagiarisme, risiko kita adalah risiko plagiarisme. Sebabnya jenis-jenisnya tadi, kita minta orang untuk membuatkan, kita menyalin mentah-mentah, atau kita lupa memperhatikan bagaimana cara mengutip, itu adalah sebab. Akibatnya, sebab itu ada kemungkinan. Kemudian sebab ini kalau itu terjadi akan menyebabkan akibat. Akibat ini, tadi kalau plagiarisme risikonya, akibat itu adalah dampak pidana tadi. Dampak ya bukan hanya pidana ya, berbagai kasus tadi. Itu kita ukur dampaknya. Jadi tadi ya, dua dimensi tadi, kemungkinan dan dampak, itu sebenarnya menceritakan sebab dan akibat.
Agar kita bisa mengurangi risiko, yang kita lakukan apa? Kita mengurangi sebab. Risiko plagiarisme. Sebabnya kita kurangi dengan, oke deh, kita tidak melihat, kita tidak mengambil mentah-mentah, misalnya. Oke deh, kita tidak minta tolong orang untuk membuatkan tulisan kita. Itu yang kita lakukan terhadap penyebab. Yang kita lakukan terhadap akibat adalah tadi, misalnya akibatnya adalah pembatalan nilai. Bagaimana cara kita mengurangi akibat itu? Deketin dosennya, sogok gitu misalnya. Itu juga nanti mengandung risiko tambahan lagi kan. Nah, kalau teman-teman perhatikan kira-kira enakan mana? Kita menangani penyebab atau menangani akibat? Biasanya menangani penyebab. Ini yang kenapa muncul peribahasa sedia payung sebelum hujan. Itu sebenarnya juga merupakan bentuk kearifan lokal yang menunjukkan bahwa penanganan penyebab lebih bagus daripada penanganan akibat. Penanganan terhadap, ya? Izin mengingatkan 5 menit lagi ya, Pak. Masya Allah, nggak kerasa loh. Ya udah, saya cepet-cepet ya. Ya, Pak. Penanganan sebab dan akibat ini disebut dengan perlakuan, penanganan, atau mitigasi. Ini kalau di dalam ilmu manajemen risiko disebutnya seperti itu. Kalau kita kembali pada bagan tadi, kan kita mengukur tingkat risiko dengan 2 dimensi tadi, kemungkinan dan dampak. Itu biasanya kita nyatakan dengan peta risiko. Tadi teman-teman sudah lihat ya. Kalau yang atas, yang warna merah, itu biasanya disebut risikonya tinggi. Kalau kita suka ngomong risiko tinggi itu karena kemungkinan dan dampaknya dua-duanya besar. Kalau kita menyebut risikonya rendah, itu kemungkinan dan dampaknya dua-duanya kecil. Dalam peta risiko, ini biasanya kita menggunakan warna-warna universal untuk menunjukkan hal tersebut. Kalau kita lihat lampu lalu lintas, warna merah bahaya, warna kuning hati-hati, warna hijau aman. Biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat peta risiko, kita juga bisa lihat nih, risiko-risiko yang berada pada warna hijau itu aman lah. Itu bisa kita tangani. Yang pada warna merah ini berat risikonya, baik kemungkinan maupun dampaknya. Cara penanganan risiko itu kalau berat, yang kita lakukan adalah hindari. Kita menganggap bahwa plagiarisme ini risikonya berat. Oh ya udah, nggak usah kita lakukan, hindari. Atau sebaliknya, kita menganggap ini enteng. Ah udahlah, bapak saya rektor, kalau akibatnya bisa saya tangani, itu berarti yang kita lakukan adalah terima. Ini saya tidak mengajarkan untuk menerima ya. Ini saya hanya menggambarkan bahwa sewaktu melakukan penilaian risiko, memang ini yang kita lakukan. Kemudian ada juga bisa juga transfer. Transfer ini misalnya jangan ditiru, tapi dalam contoh plagiarisme misalnya menyalahkan orang lain atau bilang nggak tahu, itu adalah transfer. Nah, yang paling ideal biasanya yang kita lakukan adalah kurangi. Misalnya, tadi tahu bahwa yang menyebabkan kita mungkin dianggap plagiat adalah karena kita tidak rapi untuk melakukan penulisan sitasi, misalnya, atau penulisan daftar pustaka, bibliografi. Yang kita lakukan, kita berusaha mencari alat agar proses itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Nah, ini adalah gambaran bagaimana plagiarisme ini merupakan risiko bagi mahasiswa. Salindia ini sebenarnya selipan. Kalau salindia normalnya cuma yang depan tadi. Salindia itu slide ya. Yang normalnya cuma yang plagiarisme tadi. Ini saya selipkan karena saya bicara dalam konteks sebagai Sekjen Irmapa. Saya juga punya misi untuk mendidik teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan risiko tersebut. Jadi mudah-mudahan sudah paham ya, risiko itu adalah gampangnya masalah yang belum terjadi. Gampangnya gitu. Kalau dalam definisi formal, sebenarnya istilahnya risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap sasaran. Pusing kan? Coba nanti saya suruh ulang, pasti nggak akan ada yang ingat. Dampak ketidakpastian terhadap sasaran. Tadi ya, dampak. Risiko itu dampak kan, diukurnya dengan dampak dan kemungkinan. Ketidakpastian itu menggambarkan kemungkinan. Sasaran untuk menunjukkan bahwa risiko itu selalu berhubungan dengan sasaran. Jadi kalau teman-teman tidak punya sasaran untuk dapat gelar misalnya, teman-teman tidak usah khawatir dengan risiko plagiarisme. Risiko plagiarisme kalau lihat dampak tadi, sanksi yang kita lihat, itu adalah sanksinya itu terhadap gelar. Gelarnya bisa dicabut. Nah, setelah tadi kita melihat risiko, bukan bermaksud menakut-nakuti, sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara untuk mengurangi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, mengurangi ini merupakan salah satu cara untuk menangani risiko.
Cara menangani risiko adalah memastikan bahwa ketika kita mengutip, kita membuat catatan bahwa itu kita ambil dari orang lain. Cara melakukan pengutipan ada dua, langsung dan tidak langsung. Langsung disebut juga verbatim, tidak langsung disebut juga parafrasa. Ketika kita melakukan pengutipan dengan cara verbatim, ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan tanda petik. Yang kedua, kita menggunakan paragraf gantung. Paragraf gantung itu modelnya blok. Jadi kalau kata kiri itu kita masukkan ya 5 ketuk lah. Kalau pakai Microsoft Word itu lambang yang kayak ada tanda tab di atas itu. Bagaimana cara kita menerapkannya? Kalau jumlah kutipannya kurang dari 40, kita menggunakan tanda petik. Kalau lebih atau sampai dengan, kita menggunakan paragraf gantung. Tahu dari mana angka ini? Biasanya kan penasaran kan? Ini ada aturannya di dalam APA, American Psychological Association. Kalau menggunakan standar lain mungkin berbeda, tapi secara umum aturannya seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan elipsis. Elipsis itu menghilangkan sebagian. Jadi misalnya petikan kita panjang nih, kita mau mengambil 2 bagian, dan di antara 2 bagian itu kalimatnya ada bagian yang kita bisa buang. Kita menggunakan elipsis. Lalu ada bagian yang perlu kita jelaskan. Misalnya kalau tanpa ada penjelasan itu orang tidak akan paham apa yang dimaksud. Itu kita bisa menambahkan interpolasi. Itu kalau mengutip langsung. Nah, yang kedua yang lebih sulit tapi justru lebih dianjurkan adalah parafrasa. Pengutipan parafrasa dianjurkan karena sekarang kebanyakan plagiarisme dicek dengan menggunakan mesin pengecekan. Mesin pengecekan kadang-kadang gagal untuk mendeteksi pengutipan secara verbatim karena kan bentuknya sama. Untuk bisa melakukan parafrasa ada 4 kiat yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama mulai dari bagian yang berbeda, ganti kata dengan sinonim, ubah struktur kalimat, dan yang keempat pecah dan gabungkan kalimat. Daripada kita bicara teori, mendingan kita lihat contoh. Yang di sebelah kiri adalah kutipan dari satu buku yaitu Susilo dan Kaho namanya. Itu pengarangnya Pak Leo Susilo dan Pak Victor Kaho. Tahunnya 2018. Yang ditulis oleh beliau berdua adalah perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi 2 aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko. Kita mau kutip tuh, bagaimana cara kita melakukannya? Lihat, mulai dari bagian yang berbeda. Kita mulai dari sini, 2 aspek. Ada 2 aspek, udah beda tuh kan? Kemudian ganti kata dengan sinonim. Coba lihat di sini. Kita di aslinya ini ada meliputi, kita ganti dengan dicakup. Kok beda? Yang satu meliputi, yang satu dicakup. Strukturnya berbeda kan? Itu adalah penerapan yang ketiga. Struktur kalimat. Dari tadinya kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Meliputi dan mencakup itu kan sinonim. Kita bisa cari itu di situs sinonimkata.com. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan, cari sinonim kata, gunakan sinonimkata.com. Kita sudah menerapkan 3 tuh ya. 1, 2, 3. Yang ketiga, pecah dan gabungkan kalimat. Di sini satu kalimat yang kita lakukan belah 2 nih. Ada 2 aspek yang dicakup dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko. Titik. Aspek pertama adalah pemahaman konteks organisasi, sedangkan aspek kedua adalah tata kelola manajemen risiko. Coba lihat, 2 kalimat ini berbeda sekali kan? Nah, inilah yang disebut dengan parafrasa. Ini boleh kita lakukan dan sah, sangat sah. Ini yang justru diharapkan. Kemudian tadi kita bicara masalah, ini kan caranya ya. Kemudian juga ada format. Format ini bergantung pada apa yang kita gunakan. Kalau kita lihat, tadi ada citasi, ada bibliografi. Citasi kita gunakan di dalam badan, kemudian bibliografi kita gunakan di dalam daftar pustaka atau bibliografi. Cara penulisannya beda-beda, bergantung pada apa yang menjadi gaya dari institusi kita. Jadi pertama kita harus tanya dulu nih kepada kampus kita pakainya apa? Pakainya apa? Apa itu singkatan dari American Psychological Association. Ini adalah 3 gaya yang biasa digunakan di Indonesia. APA, CMS, dan MLA. Perhatikan gayanya beda-beda. Ada yang pakai koma, ini pakai koma, ini pakai koma, ini tidak. Kan? Ada juga yang tahunnya tidak dimasukkan. Ini gayanya MLA. Kemudian cara penulisan di bibliografi juga berbeda-beda. Ada yang pakai tanda kurung, ada yang tidak. Ini tidak pakai.
Kemudian ada yang pakai garis bawah untuk judul bukunya, ada yang tidak. Cara penulisan ini pun akan berbeda sesuai dengan sumber kita. Cara menulis untuk buku beda dengan cara menulis sumber dari jurnal. Berbeda dengan cara menulis sumber dari Twitter. Berbeda dengan cara menulis sumber dari koran. Beda. Saya pribadi tidak hafal bagaimana caranya. Itu makanya saya selalu menggunakan alat. Nah, nanti alatnya saya perkenalkan di belakang. Jadi nggak usah ingat, nggak usah hafal. Nggak usah hafal, yang penting kita tahu alat. Lalu dari segi yang pertama yang mesti dicari gaya dulu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan juga posisi. Kita mengutipnya di mana? Kita bisa mengutip di depan, bisa mengutip di tengah, bisa juga mengutip di belakang. Kalau saya pribadi dari pilihan ini biasanya yang selalu saya gunakan CMS, kemudian posisi yang selalu saya gunakan adalah di belakang. Karena ini paling gampang. Itu adalah kalau kita mengutip langsung dari sumber yang kita bisa peroleh. Kalau misalnya tidak, yang kita lakukan adalah kita bisa juga mengutip untuk sumber sekunder. Sumber sekunder itu yang dinyatakan, yang seperti saya bilang tadi, ini contohnya. Saya nulis jurnal. Di dalam jurnal itu saya mengutip Trida Laksana. Lalu teman-teman baca makalah saya. Dan begitu mencari rujukan Trida Laksana nggak ketemu. Yang dilakukan adalah mengutip saya, ngambil dari saya, tapi yang dikutip Trida Laksananya. Contohnya seperti ini. Trida Laksana dalam Lanin 2018, dan nanti waktu ditulis daftar pustaka yang ditulis cukup Lanin 2018. Trida Laksananya tidak perlu. Nah, tadi saya janji, ini salin jahit terakhir Mbak Putri, sudah selesai setelah ini. Untuk membantu, enak sekarang, tidak perlu hafal lagi. Dulu waktu zaman saya kuliah 2019, saya udah pakai Mendeley waktu itu. Cuma memang belum terlalu bagus. Teman-teman bisa menggunakan berbagai alat bantu. Kalau malas menginstal, sebenarnya idealnya itu yang dipakai itu pengelola referensi yang di tengah. Teman-teman juga bisa membuat pembuat referensi atau reference maker. Format tadi tidak perlu dihafal. Tinggal tanya ke kampus, pakainya apa? Pakainya apa atau CMS biasanya. Lalu kita tinggal masuk ke salah satu situs ini, masukkan nama pengarang, masukkan judul buku, masukkan hal-hal lain, nanti dia akan membuatkan formatnya buat kita. Itu namanya pembuat referensi. Pembuat referensi ini cuma satu kali biasanya. Kita tidak berkomitmen lah kasarnya. Satu lagi yang membuat kita berkomitmen namanya pengelola referensi. Ini lebih gampang. Kita tinggal perlu pasang beberapa contohnya. Saya sama sekali tidak terkait afiliasi ya. Ketika teman-teman menggunakan ini tidak ada manfaatnya sama sekali buat saya. Teman-teman bisa menggunakan Mendeley, Zotero, atau Kika. Ini adalah 3 yang paling besar. Ada lagi yang lain sebenarnya, misalnya seperti EndNote. Itu juga bisa dibaca. Yang saya usul ini cuma contoh. Kalau mau menggunakan yang lain juga bukan masalah. Satu lagi namanya adalah pemeriksa plagiarisme. Ini yang dikenal dengan Turnitin, kemudian Grammarly itu juga ada, sama Bitme. Biasanya pengecek pemeriksa plagiarisme ini berbayar. Jadi biasanya ini dari kampus diberikan. Kalau yang tidak berbayar ada, tapi fasilitasnya itu sangat terbatas. Nah, ini adalah alat-alat bantu yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat pengutipan bisa jauh lebih mudah. Ini adalah cara kita menangani risiko berarti alat bantu ini. Jadi bukan hanya kita belajar bagaimana cara mengutip, tapi juga kita bisa membuat pengutipan itu kita lakukan dengan lebih mudah dengan adanya alat-alat bantu untuk pengutipan. Oke. Selesai Mbak Putri? Baik, terima kasih Pak Ivan yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya pada sore hari ini. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Silakan, Ini karena silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ajukan. Nah, ini saya akan bacakan ya satu persatu. Kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh, tinggal acungkan tangan, nanti mikrofonnya akan diaktifkan oleh Mbak Putri. Yang pertama, dari Mas Farel Darmawan. Mau bertanya sampai sejauh mana hukum di negara kita memandang kasus plagiarisme dan bagaimana pencegahan. Kalau hukumnya, tadi sudah lihat ya, sudah ada di undang-undang. Ketika sudah ada di undang-undang,
itu kalau ketahuan itu hukumannya sudah sangat jelas. Jadi dari segi sanksi sudah sangat jelas karena ada di dalam undang-undang. Nah, kalau yang ditanya itu dari hukumnya. Tapi kalau yang ditanya penegakan, kalau itu saya nggak bisa ngomong karena setahu saya penegakannya sampai saat ini sifatnya itu lebih banyak yang dilakukannya itu untuk kasus-kasus yang besar. Ini saya bicara terus terang. Tapi itu penegakan di tingkat negara. Tapi penegakan di tingkat kampus itu beberapa kampus cukup tegas. Apalagi sekarang beberapa kampus juga sudah mengharuskan untuk selalu memakai Turnitin. Saya ingat kebetulan teman saya itu ada yang sedang berkuliah di UPH dan setiap tugasnya itu selalu sebelum dikumpulkan itu harus dicek dulu dengan menggunakan Turnitin. Jadi beberapa kampus sudah menerapkan itu. Kalau untuk kampus itu penegakannya ada di Permendiknas tadi. Jadi kan tingkat peraturan perundang-undangan kita kan cukup berurutan ya, dari undang-undang, kemudian ada biasanya PP, peraturan pemerintah, Perpres, Inpres, sampai dengan peraturan menteri. Itu dari segi hukum. Kemudian dari pencegahan, nah ini juga sama yang saya lihat, pencegahan yang sudah dilakukan adalah dari beberapa kampus tadi sudah untuk memasang Turnitin itu berbayar dan itu cukup mahal. Tapi beberapa kampus sudah mengalokasikan dana untuk melakukan itu. Jadi kesadaran sudah terjadi dan memang kalau dulu seingat saya di kampus saya itu belum ada tuh. Sekarang UI bahkan sudah punya alat sendiri. Karena kan gini, kalau kita mengutip dari bahasa Inggris dengan kita mengutip dari bahasa Indonesia, itu kan bank rujukannya kan berbeda. Tata bahasa Indonesia dengan tata bahasa Inggris berbeda. UI itu sudah mengembangkan mesin untuk pengecek plagiarisme sendiri. Jadi dari segi pencegahan, kalau menurut saya kebanyakan kampus sekarang sudah cukup memperhatikan hal tersebut. Lalu dari Mbak Arminas Handias. Bagaimana cara melakukan citasi regulasi Undang-Undang PP, Permen, Kepmen dalam karya ilmiah? Kalau untuk regulasi, biasanya yang dianjurkan itu adalah dengan menggunakan kutipan langsung. Dengan teknik yang tadi saya sudah sebutkan. Kita pakai tanda petik atau kita menggunakan tanda petik atau menggunakan blok yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, yang jadi masalah, saya belum tahu tingkat kecerdasan penguji plagiarisme ini. Kadang-kadang yang terjadi itu adalah mereka itu tidak mendeteksi itu. Nah, kalau kalau dari segi pilihan ya, apakah kita menggunakan pengutipan langsung atau pengutipan tidak langsung. Kalau yang ditanya itu adalah bagaimana cara menuliskannya, saya tidak hafal. Tapi teman-teman silakan gunakan tadi alat reference management tadi, pengelola referensi atau citation generator atau generator citasi tadi, dan pilih jenisnya itu regulation atau bill. Karena mereka tidak mengenal istilah regulasi kan, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu bill atau regulation. Coba cari. Jadi mereka nanti akan mengeluarkan caranya secara otomatis. Kemudian dari Mas Syahmi Raja. Apakah penggunaan aplikasi parafrasa nggak ada aplikasinya? Penggunaan parafrasa secara berlebihan dalam tugas akhir, khususnya yang dalam perkuliahan, memiliki dampak tertentu. Menurut saya sih tidak ya. Menurut saya tidak, sama sekali tidak. Yang perlu diperhatikan hanya ini. Kadang-kadang, kalau itu sama seperti kalau kita menceritakan apa yang diucapkan orang lain, kadang-kadang kan makna yang dimaksud berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Ini penyimpangan dari pesan maksudnya. Nah, itu yang perlu kita tangani. Jadi kalau dampaknya tidak ada, tapi ketika semakin banyak kita membuat parafrasa, berarti kita harus semakin memastikan bahwa makna yang kita sampaikan itu sama persis dengan apa yang dimaksud oleh sang penulis. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian dari ini Mas atau Mbak ya, Alfian Zata, Mbak Alfian Zata Tirafi. Kadang terjadi berita yang sedang marak di lini massa tentang banyak karya atau kiriman yang mirip sehingga tidak jarang juga banyak hujatan dan komentar negatif. Yang saya tanyakan, apakah hukuman sosial pantas diterima oleh pelaku plagiarisme? Oke, misalnya dibawa ke ranah hukum meja hijau, siapakah yang berhak menuntut? Apakah pembuat yang pertama atau pelaku yang melakukan penerbitan? Oh, oke. Ini maksudnya
kalau ada itu sering ya kita lihat misalnya satu situs blog itu ngopi nyalin dari situs blog yang lain misalnya seperti itu. Terus terang saya belum terlalu tahu ya ini ya, karena ini masuk ke dalam ranah hukum, lebih masuk ke ranah hukum. Ini kan yang ditanyakan pembuktiannya. Saya belum tahu jawabannya, karena memang saya bukan ahli hukum. Mungkin nanti saya mesti tanya. Yang jelas ini logika aja ya, jawaban logika saya. Sebagai misalnya gini, saya menyalin dari satu situs, kemudian saya dituntut nih oleh si pemilik tulisan asli. Jadi ini pemilik tulisan asli, tulisannya kemudian disalin oleh situs A, disalin lagi oleh situs B, disalin lagi oleh situs C. Nah, si pemilik ini kemudian nuntut yang situs D, misalnya. Situs D nggak terima, oh saya ngambil dari situs C kok. Terus nanti dirunut lagi situs C, dia bisa mengajukan keberatan kan dengan kayak gitu. Ini jago-jagonya pengacara aja kayaknya. Pengacara bisa berkilah, enggak, saya ngambil di tempat lain, walaupun secara etiket itu memang tidak pantas gitu. Jadi yang kalau di sini yang dijawab, yang berhak melakukan penuntutan adalah sang pembuat karya yang asli. Jadi kalau tadi berantai berarti orang yang paling hulu tuh yang berhak menuntut. Itu yang pertama. Kemudian kalau perkara dia menuntut siapa, itu sih masalah sial-sialnya orang itu aja. Kalau yang dia ketemu yang di tengah atau yang dia ketemu yang terakhir, ya itu orang itu berarti lagi sial. Mengenai aturan sendiri, aturan bakunya sendiri, itu kayaknya perlu berkonsultasi kepada pengacara. Oh, Mas. Oke, maaf ya, saya salah. Namanya soalnya di belakangnya pakai I, biasanya itu nama perempuan. Siap. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Tadi juga tekniknya mudah-mudahan juga bisa diterima oleh teman-teman. Nanti salin dianya, slide presentasinya nanti akan dibagikan oleh Mbak Putri. Kalau saya tidak salah melalui Surel ya Mbak Putri ya. Betul Pak. Ya, tadi kan teman-teman waktu mendaftar itu sudah mengirimkan memasukkan Surel. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ditulis. Kalau males nulis mau ngomong langsung, acungkan tangan. Silakan. Mungkin satu penanya lagi ya, Mbak Putri, karena kita sudah lewat waktu. Iya Pak, boleh Pak. Sudah cukup? Oke, mudah-mudahan teman-teman mendapat gambaran dari apa yang saya paparkan tadi. Jadi yang saya tegaskan, plagiarisme ini risiko bagi mahasiswa. Dan yang disebut risiko itu adalah masalah yang belum terjadi, gampangnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berusaha untuk mencegah agar itu tidak terjadi, atau kemungkinan kedua kita mengurangi dampak. Kalau mengurangi dampak kan agak susah ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah berusaha mengurangi penyebab. Bagaimana cara kita mengurangi penyebab? Kita melakukan pengutipan yang sesuai dengan kaidah. Kaidahnya tadi saya sudah jelaskan, ada pengutipan langsung atau verbatim, ada pengutipan tidak langsung atau parafrasa. Untuk pengutipan langsung, kita melakukan dengan cara dipetik, diberi tanda petik, itu kalau kurang dari 40 kata, kita beri paragraf yang menggantung kalau lebih dari 40 kata. Bagaimana cara kita membuatnya? Bergantung pada pedoman yang kita gunakan. Ini yang perlu teman-teman tanyakan kepada kampus, pakainya apa, MLA atau CMS. Yang saya perhatikan, sebenarnya rujukan mengenai cara pengutipan itu bertebaran di internet. Cuma nggak mungkin teman-teman itu bingung karena kayaknya beda-beda. Oh ini ada yang pakai koma, ada yang nggak pakai koma. Kan bingung gitu kan. Sebenarnya waktu lagi menggunakan misalnya citing Twitter, pakai kata kuncinya citing. Citing atau citation. Citing Twitter CMS. Kalau kampusnya pakai CMS. Citing Twitter apa. Itu bisa kayak gitu. Atau mau tahu nih, misalnya kayak anak saya kemarin bikin tulisan, dia bersumbernya itu dari filmnya Michael Jordan tuh yang apa The Last Dance, citing from TV series misalnya. Nah, ya, tinggal gunakan kata kunci itu dan pastikan memasukkan kode atau nama dari gaya yang dipakai, insya Allah itu pasti ketemu. Atau gunakan itu citation generator atau generator citasi. Mudah-mudahan membantu ya. Sudah saya kembalikan kepada Mbak Putri kalau begitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak Ivan untuk pemaparan materi dan sudah berbagi pengalaman buat kita semua di sini. Semoga rekan-rekan semua semakin paham ya apa
tentang plagiarisme itu. Baik, selanjutnya nanti kita di akhir acara ada pengumuman pemenang door prize ya, jadi jangan meninggalkan ruang terlebih dahulu sampai acara berakhir. Baik, selanjutnya kita akan doa bersama terlebih dahulu dipimpin oleh Pak Joko. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, agar rangkaian acara kita diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, untuk itu kita berdoa. Saya akan berdoa menurut cara Islami. Wala hadiyanihi roseha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sayyidina Rasulillah sallallahu Al-Fatihah. Ya kana budua ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rizki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dari webinar ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan baik dalam pendidikan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Baik, selanjutnya ada pengumuman-pengumuman ya buat rekan-rekan semua. Tadi di kolom chat sudah dibagikan daftar hadir, mohon dapat mengisikan daftar hadir dan namanya harus sesuai ya, biar nanti tidak ada kesalahan tulis di sertifikat. Dan untuk pengiriman materi juga akan dikirimkan bersamaan dengan sertifikat nantinya. Baik, untuk selanjutnya ada pengumuman pemenang door prize. Pak Ivan mohon dapat memilih 3 orang Pak dari penanya yang tadi bertanya. Yang milih ya? Aduh, ini pertanyaannya cuma 4, berarti 1 orang dikorbankan, kasihan nih. Nggak ada 4 aja hadiahnya, biar semuanya dapat. Gimana Mbak Putri? Udah kasih 4 aja deh. Ini kan ada 4. Boleh. Silakan Pak, silakan.
Soalnya Silakan, kasihan nanti masa dari 4 cuma 1 kan kesannya dia diabaikan gitu. Baik Pak, boleh Pak. Ya, selamat buat semua penanya hari ini akan mendapatkan door prize dari Irmapa. Nanti untuk hadiahnya akan dikirimkan oleh sekretariat Irmapa akan menghubungi para pemenang. Baik, sebelum kita menutup, mohon Ya, rekan-rekan jadi semua yang bertanya ya semuanya mendapatkan ya. Rekan-rekan sebelum kita keluar dari ruang ini mohon dapat mengaktifkan kamera ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. Karena ada 3 slide, saya akan ambil 3 kali. Harap terus tersenyum ya. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Ini sambil potret biar tidak hening, saya perkenalkan teman-teman. Slide yang Ini yang hadir ini semuanya pengurus Irmapa. Yang pertama Bu Fitri, itu adalah pengurus dari divisi atau bagian keanggotaan. Kemudian Pak Charles, maaf Pak Charles malah belakangan saya sebut. Pak Charles ini Ketua Umum Irmapa, jadi bagi teman-teman yang nanti berminat untuk menjadi ahli manajemen risiko, ingetin tuh mukanya Pak Charles, nanti bisa dicari begitu udah selesai. Kemudian Pak Joko tadi adalah pengurus di bidang kompetensi. Pak Joko yang mengurusi bagaimana pengembangan kompetensi dari para ahli manajemen risiko. Lalu ada Bu Stevi. Bu Stevi adalah pengurus di bidang program. Jadi yang dilaksanakan hari ini, yang yaitu kegiatan untuk para Irmapa Muda, ini merupakan kerjasama antara Bu Stevi dan Bu Fitri. Jadi dari bidang keanggotaan dan dari bidang program. Mungkin Pak Charles ada yang mau disampaikan sedikit, Pak Charles silakan. Cukup? Oke. Pak Charles pendiam memang orangnya. Kelihatan kan? Saya kembalikan lagi kepada Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Ivan yang sudah memaparkan materi pada hari ini dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kegiatan sore hari ini. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara Irmapa berikutnya. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Selamat berbuka bagi yang berpuasa.